Hari ini kita akan mengajak teman-teman menjelajahi peran yang sangat penting dari dunia sastra dalam proses perjuangan dan kemerdekaan Indonesia. Sastra bukan hanya kata-kata, tetapi juga cerminan jiwa dan semangat suatu bangsa. Saat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan, sastra menjadi senjata yang kuat untuk membangkitkan kesadaran dan semangat nasional. Di berbagai pertemuan dan forum, para cendekiawan dan sastrawan berkumpul untuk membahas gagasan-gagasan revolusioner melalui karya sastra. Mereka menyebarkan ide-ide perlawanan dan cita-cita kemerdekaan melalui puisi, cerita pendek, dan artikel. Para penulis terkenal seperti Khoiril Anwar, Pramudia Anantatoir, dan Maria Ulfa Santoso mengangkat isu-isu sosial dan politik melalui tulisan-tulisan mereka. Puisi-puisi mereka menjadi suara rakyat, membangkitkan semangat untuk melawan penindasan. Sastra juga memainkan peran penting dalam mengedukasi rakyat. Buku-buku dan majalah-majalah clandestine membantu menyebarkan pengetahuan tentang hak-hak asasi dan pentingnya persatuan dalam meraih kemerdekaan. Meskipun zaman telah berubah, peran sastra dalam memelihara semangat kebangsaan tetap relevan. Kita bisa melihat jejak warisan peran sastra ini dalam budaya literasi yang hidup dan berkembang di Indonesia. Melalui peran sastra dalam proses kemerdekaan Indonesia, kita mempelajari tentang kekuatan kata-kata untuk memimpin perubahan dan merayakan identitas kita sebagai bangsa merdeka. Halo semuanya, welcome to Elite Podcast. Saya Margaret Sevanya. Saya akan menjadi host di podcast edisi kemerdekaan kali ini. Saat ini saya akan segera berbincang-bincang dengan salah satu dosen sastra paling kece di UKI, Pak Teguh Prasetyo. Pak Teguh mungkin bisa menyapa penonton yang ada. Terima kasih Pak. Baik Pak, jadi untuk tema podcast kita kali ini, itu akan membahas mengenai kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 pada tanggal 17 Agustus mendatang. Tapi mungkin ketika ini on air nanti sudah merayakan ya 17 Agustus itu. Nah Pak, yang kita tahu kemerdekaan itu kan berkaitan dengan kebebasan, perjuangan para pahlawan. Tapi ternyata perjuangan kemerdekaan itu tidak hanya melalui atau secara fisik saja. Yang mungkin tidak banyak orang ketahui bahwa perjuangan kemerdekaan itu ternyata juga bisa didapatkan melalui karya sastra. Tetapi sebelum kita akan membahas mengenai sastra nih Pak, saya mau tanya dulu nih, pandangan Bapak sebagai dosen sastra, kemerdekaan itu seperti apa sih bagi Bapak? Oke, bisa langsung jawab ya. Kemerdekaan bagi saya, tadi ada nama, ada dosen sastra, saya juga agak-agak gimana ya. Tapi kalau buat saya pribadi, kemerdekaan itu sebenarnya sederhana ya. Seperti halnya semua orang, seperti Anya ataupun teman-teman yang ada di rumah yang sedang menonton acara ini. Ya, seperti yang kita lihat mungkin praktiknya sehari-hari. Kemerdekaan ya, seperti sesederhana ya lomba makan kerupuk lah gitu ya. Ataupun bisa melihat orkes dangdut gitu dan sebagainya. Itu kan salah satu perayaan di mana seseorang bisa dengan bebas dan tidak takut akan satu hal yang mungkin menjadi tiran ya bagi mereka gitu. Sehingga dalam arti yang lebih dalam mungkin kemerdekaan bisa dimaknai juga sebagai sebuah kebebasan dan terhindar dari ketertindasan. Mungkin sederhananya itu, mungkin kita bisa sambung dengan yang lain. Baik. Kalau gitu sekarang kita akan langsung ke topik kita nih Pak, yang kayaknya ditunggu-tunggu sama penonton, yang mungkin penasaran ya, kira-kira memang bagaimana sastra itu bisa memperjuangkan kemerdekaan. Yang kita tahu kan sastra itu memang penting ya Pak ya, melalui sastra kita bisa membuka pikiran kita, menyuarakan aspirasi kita, mengetahui keadaan dalam negara kita. Tetapi kalau menurut Bapak,
di Indonesia sendiri, bagaimana persebaran dan perkembangan karya sastra yang membicarakan khususnya mengenai kemerdekaan? Ya, saya berusaha ke arah makna kemerdekaan yang paling dekat tadi ya, yang kita kaitkan dengan 17 Agustus 1945. Ya, kemerdekaan memang maknanya cukup luas dan kita bisa memaknainya sendiri-sendiri, tetapi kalau misalkan kita sambungkan dengan konteks kemerdekaan dalam artian kemerdekaan bangsa dan negara, karya-karya sastra di Indonesia khususnya yang membicarakan tentang tematik tersebut itu sebenarnya diawali dari awal abad 20 ya, di mana kesadaran akan nasion gitu ya, membentuk kebersamaan untuk melawan musuh bersama yakni kolonialisme. Pada saat itu di awal abad 20 kolonizernya masih Belanda ya, tetapi di tahun 42 kemudian ada Jepang juga. Nah, tema-tema di dalam karya sastra di awal abad 20 itu sudah menunjukkan bagaimana kesadaran mereka sebagai manusia ya, di dalam tokoh-tokohnya, seperti halnya misal karyanya Mas Marco Kartodikromo gitu ya, di dalam salah satu novelnya yang judulnya Rasa Merdeka gitu. Itu aja sudah tergambar gitu bagaimana satu tokoh itu melihat keadaan di alam Hindia Belanda, pada saat itu namanya Hindia Belanda, terus kemudian dia merasa ada yang janggal gitu, di mana ada satu pihak yang tertindas dan satu pihak yang lebih berkuasa gitu ya. Dan di dalam proses untuk melawan tentang kolonisasi itu ya, ada yang namanya waktu itu disebut di dalam novelnya vergadering gitu ya. Ya kalau kita sebut sekarang ya rapat gitu, ataupun berkumpul, bersekutu, berserikat gitu ya, untuk melawan yang mereka anggap sebagai musuh bersama yakni kolonialisme. Nah, di situ kan menunjukkan perjuangan yang sama seperti halnya yang mungkin kita pernah baca di buku-buku sejarah untuk memperjuangkan kemerdekaan di 1945 gitu ya. Dengan perjuangan fisik seperti perjuangan langsung, mungkin perang gerilya dan sebagainya gitu ya. Kesadaran-kesadaran itu dipupuk di awal abad 20 di dalam karya-karya sastra yang demikian. Nggak cuma Mas Marco, sebelum Mas Marco ada Tirto Adisuryo ya, mungkin hanya juga pernah baca Bumi Manusia, itu tokoh utamanya Mingke kan terinspirasi dari Tirto Adisuryo. Ada juga banyak karya sastra yang muncul pada masa sebenarnya ketika Indonesia sendiri belum memproklamasikan kemerdekaannya, seperti di tahun 1930-an ada karya-karyanya Sultan Tagir Ali Sabanak dan juga Sanusi Pane, Armin Pane, yang memang potretnya kehidupan sehari-hari. Tetapi di dalamnya itu ada perdebatan tentang bagaimana sih kalau kita merdeka dan kita harus membentuk identitas bangsa yang seperti apa gitu ya. Jadi di dalam karya sastra yang kelihatannya seperti remeh-temeh atau kehidupan sehari-hari biasa aja, tetapi di dalamnya ternyata terkandung juga makna tentang pemikiran bagaimana nasib bangsa atau bagaimana nasib budaya bangsa ke depannya gitu ya. Terlihat dari cara mereka membuat katakanlah penokohan atau apapun lah ya, itu ya, dari karya yang mereka tampilkan gitu. Di awal-awal kemerdekaan jelas ya, atau bahkan sebelum zaman Jepang gitu ya, sebelum zaman Jepang, setelah merdeka gitu, itu tema-temanya malah lebih kelihatan lagi ya, berkaitan dengan perjuangan bagaimana memerdekakan bangsa gitu ya. Apalagi di tahun-tahun revolusi 1945 sampai 1949 itu banyak sekali karya sastra yang temanya adalah memerdekakan bangsa gitu ya. Jadi
Mungkin itu berkaitan juga dengan eh, kondisi negara gitu ya. Bagaimana ketika kondisi negara tegang, ya berarti yang mereka bahas adalah apa yang menginspirasi mereka kemudian diceritakan juga ke dalam karya sastra gitu. Kemudian setelah tahun 50-an, 60-an, topik-topik tentang kemerdekaan Indonesia tentunya terus ada gitu. Apalagi ketika menjelang seperti sekarang ini gitu ya. Mau 17 Agustus 1945, maksud saya perayaan tentang 17 Agustus 1945, itu pasti selalu ada festival-festival atau ingatan-ingatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan dengan cara membuat karya sastra yang menyoal hal tersebut. Tapi di sisi lain, mungkin kita juga bisa lihat lebih jauh bahwa makna kemerdekaan yang berarti kebebasan juga muncul dan didiskusikan lebih jauh di dalam karya-karya sastra kontemporer ataupun karya sastra mutakhir kali ini. Tapi kira-kira bagaimana sih Pak kemerdekaan itu tercerminkan dan terrepresentasikan melalui karya sastra? Maksudnya mungkin Bapak bisa memberikan contoh yang lebih konkret gitu. Oke, ya tadi saya baru membicarakan persebaran tematiknya ya. Kira-kira tema yang muncul di awal abad 20 seperti apa dan sebagainya. Ya mungkin kalau berbicara sastrawan, ya kita bicara dulu dari yang kanon dan yang banyak dikenal dulu aja deh gitu ya. Mungkin teman-teman semua yang di rumah juga ya, termasuk Anya juga tahu Pramudia Anantatur ya. Pramudia Anantatur adalah salah satu penulis yang novelnya bergaya realis yang katakanlah cukup banyak memotret peristiwa-peristiwa di awal-awal kemerdekaan seperti zaman Jepang maupun zaman revolusi. Misalnya aja salah satu novelnya Perburuan. Perburuan itu bercerita tentang mereka yang berjuang, yang pernah dididik menjadi tentara Jepang. Kalau tidak salah tokoh utamanya itu Den Hardo kalau nggak salah ya. Nanti coba kita baca sama-sama di rumah ya. Mereka berjuang itu di bawah tekanan Jepang gitu, untuk berusaha tidak patuh ke Jepang, tetapi mereka yang tidak patuh ke Jepang, misalnya tidak mau jadi prajurit Jepang dan sebagainya, itu hidupnya terlunta-lunta dan sebagainya, termasuk Den Hardo ini gitu ya, yang setelah mengalami penyiksaan dia harus hidup jadi gembel ya, dan sebagainya. Bahkan untuk melihat kekasihnya gitu, dia hanya terpaku di salah satu sudut gitu ya, di salah satu sudut rumah gitu, melihat dari jauh gitu ya, dan dia pergi ketika ada salah satu orang yang kemudian mulai mengenalinya gitu. Dia pergi, mungkin ya di situ dikatakan takut bahwa si Hardo ini yang menjadi buronan Jepang itu ya, aku tertangkap dan nantinya akan ada eksekusi dan sebagainya. Tetapi di dalam perjalanan Hardo ini yang menjadi seorang katakanlah gembel gitu ya, atau mungkin gelandangan ya, tetapi dia tetap kekeh dengan perjuangannya, tidak mau tunduk dan patuh kepada Jepang pada saat itu. Bertemu dengan kawan-kawan yang dulunya juga berjuang gitu sebagai pejuang kemerdekaan gitu ya, itu bertemu di bawah kolong jembatan dan sebagainya. Terus kemudian dia sampai pada satu momen harus di sini keunikannya Pram ya, yang saya lihat ya, bahwa Pram tidak hanya misalkan menampilkan sebuah gambaran kemerdekaan sebagai perjuangan yang seolah-olah dramatik epik melalui perang yang diromantisasi gitu ya, tetapi dia menggambarkan bagaimana kehidupan sosialnya gitu. Jadi tokoh Hardo ini tidak
kemudian langsung memberontak, mengangkat pedang, terus kemudian bertarung dengan tentara Jepang, enggak gitu. Tetapi di situ kemudian dalam perburuannya itu dia ditemukan pada satu momen di mana dia ketemu dengan prajurit Jepang juga, ketemu dengan teman lamanya juga yang pada saat itu posisinya ada di pihak Jepang gitu. Dan orang-orang terkasihnya ya di situ. Dan ketika akan ada eksekusi, akan ada penangkapan dan sebagainya, tiba-tiba dari suara yang jauh itu terdengar rombongan mobil yang dengan angkutannya orang-orang menyerukan merdeka gitu ya, karena Jepang sudah menyerah pada sekutu gitu ya. Dan di situ juga ditampilkan bagaimana kemudian tentara Jepang yang tadinya mendominasi dan mau mengeksekusi akhirnya diputar balik posisinya gitu ya. Jadi dia harus kalah karena Jepang menyerah dan Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaannya di situ ya. Jadi ada momen Pram itu memotret salah satu sudut ya, ketika sejarah itu melihat proklamasi sebagai satu gambar penting ya. Tetapi Pram menunjukkan sudut yang lain ya, mungkin di sekitaran wilayah tertentu yang juga menyambut bagaimana hiruk pikuk kemerdekaan itu gitu ya, setelah Jepang menyerah dan Soekarno memproklamasikan kemerdekaannya. Tidak hanya itu, juga banyak gitu ya karya-karya seperti Larasati gitu ya, ataupun Keluarga Gerilya, Di Tepi Kali Bekasi. Itu memang bukan transisi di zaman Jepang, tetapi di zaman Jepang ke kemerdekaan, tetapi di masa revolusi di mana orang-orang bergerilya untuk melawan prajurit Belanda yang kembali lagi ke sini dan berusaha untuk mengambil alih lagi Indonesia dari Jepang gitu. Ya, potret-potret gerilya banyak lah di situ. Tidak hanya itu, ada juga ya seperti Toha Mohtar dengan kumpulan cerpen Antara Wilis dan Gunung Kelut gitu ya, yang memotret pejuang-pejuang gerilya berjuang melawan prajurit-prajurit Belanda di zaman revolusi gitu ya. Nugroho Noto Susanto yang tadi saya sebutkan juga itu memotret bagaimana peperangan melawan prajurit sekutu gitu ya. Cuma sudut pandangnya tentunya berbeda-beda gitu ya. Saya menjadi sangat mengerti sih Pak, maksudnya melalui apa yang Bapak jelaskan tadi, bagaimana para sastrawan ini dapat mencerminkan dan merepresentasikan kemerdekaan itu melalui karya-karya sastra mereka, karena mereka menggambarkannya secara sangat jelas sehingga saya bisa merasakan. Ya, kalau dari karya-karya yang berkenaan dengan tahun-tahun kemerdekaan itu sendiri, memang peristiwa per peristiwa ataupun gambaran tentang bagaimana perjuangan memperebutkan kemerdekaan itu memang digambarkan dengan nyata. Tetapi di momen-momen yang lain tentunya maksud saya di karya-karya sastra yang di periode lain itu bentuk makna perjuangan kemerdekaan atau makna kemerdekaan itu termanifestasikan dengan cara yang lain juga gitu ya. Jadi misalnya dengan puisi gitu ya. Di tahun 50-an, 60-an banyak juga yang kemudian menyebutkan alegori-alegori tertentu tentang masalah kebebasan gitu ya. Bagaimana sebagai sebuah bangsa gitu ya, setelah merdeka mereka tugasnya adalah membentuk identitas di mana tidak ada salah satunya yang terbelenggu gitu ya, tidak ada satunya yang tertindas, karena kan definisi merdeka kan berarti melawan ketertindasan gitu ya. Ketika mereka sudah merdeka, ketika kita maksud saya sudah merdeka,
Kemudian topik-topik yang atau tema-tema yang muncul di karya sastra itu ya beragam gitu ya, dan permasalahan-permasalahan sehari-hari tentunya gitu ya, yang lebih banyak menyoal tentang kebebasan berkaitan dengan perjuangan hak-hak, misalnya hak-hak perempuan ataupun hak-hak golongan gitu dan sebagainya, atau bahkan hak-hak orang miskin gitu ya. Banyak sekali, bahkan yang paling mirip dengan perjuangan perang seperti di zaman revolusi itu dipotret juga di tahun-tahun 97, 98, 99 gitu ya, oleh Seno Gumira di apa namanya, di kumpulan cerpen Saksi Mata. Cuma cara memotretnya itu tentunya berbeda ya, cara menyajikannya. Terkadang kan karya sastra juga dipotret bagaimana heroiknya mereka memperjuangkan rasa kemerdekaan atau memperjuangkan kebebasan atau memperjuangkan hak kemanusiaan gitu ya. Tapi ada juga yang ditampilkan dengan cara yang lain gitu, misalnya dengan cara menunjukkan gitu ya secara lebih dramatis gitu ya, secara lebih meromantisasi gitu tentang tentang peristiwa yang mengerikan itu gitu ya. Misalnya di kumpulan cerpen Saksi Mata Seno Gumira itu banyak sekali gambaran-gambaran tentang pengerian penyiksaan gitu ya, masyarakat Timor yang tidak tahu apa-apa ya, yang bukan militer, yang warga sekitar dan tidak tahu soal masalah mungkin makar atau apalah gitu dan sebagainya. Itu digambarkan bahwa mereka yang tidak tahu apa-apa pun juga ikut kena gitu ya, karena tidak ada yang tahu mana prajurit yang menyamar, mana musuh yang bukan prajurit, atau mungkin atau musuh yang menyamar jadi warga sekitar atau semacamnya lah gitu ya. Jadi digambarkan kengerian itu, bagaimana orang kemudian dipotong kepalanya, ditaruh di atas pagar, itu kan sesuatu yang mengerikan. Tetapi itu juga menunjukkan bagaimana karya sastra itu memperlihatkan dengan caranya gitu ya, bahwa kita sebagai pembaca dapat melihat, oh ini ada nilai-nilai tentang kebebasan, tentang kemerdekaan gitu, tentang hak kemanusiaan yang harus diperjuangkan gitu. Ya tidak hanya yang menyoal tentang 1945 saja gitu, yang spesifik secara latar dan tokoh gitu ya. Ya bahkan sebelum kemerdekaan pun gitu ya, pra kemerdekaan itu seperti yang tadi saya sebutkan, misalkan Mas Maruf Atodikomo, ada juga Semaun gitu ya. Semaun itu ketua PKI yang pertama tahun 1926 gitu ya, ketika baru didirikan pada saat itu dia juga menulis karya sastra, dan karya sastranya judulnya itu Hikayat Kadirun ya. Ya, isinya secara garis besar adalah tokoh Kadirun yang merasa resah gitu ya tentang penindasan di Hindia Belanda itu ya, di mana kaum pribumi diperlakukan sebagai kaum rendahan dan sebagainya gitu ya. Ada banyak ketimpangan, ketidaksetaraan, dan itulah yang kemudian muncul ya di banyak karya sastra, bahkan yang kontemporer sekarang ini gitu ya. Ketidaksetaraan, perjuangan tentang gender dan sebagainya, itu kalau misalkan kita kaitkan dengan makna kemerdekaan secara luas, itu juga sebenarnya masuk juga gitu ya. Tetapi kalau berbicara tentang karya yang secara topik, secara latarnya jelas, tokohnya jelas, tentang tahun-tahun kemerdekaan, tahun-tahun revolusi, ataupun tahun-tahun sekitaran 40-50 ya, itu tadi ya, kebanyakan memang diproduksi pada tahun-tahun itu. Tapi ada satu karya yang menarik, itu karya yang
yang ditulis oleh warga Belanda sebenarnya, warga negara Belanda, namanya Peter van Dongen gitu ya. Kebetulan karyanya itu berupa novel grafis, atau kalian teman-teman semuanya yang ada di rumah maupun Anya juga bisa menyebutnya komik ya, kalau misalkan dirasa itu seperti komik. Jadi Peter van Dongen itu mendokumentasikan zaman revolusi di mana ada perjuangan antara yang pribumi dengan melawan Belanda itu, ya, di situasi itu. Tetapi tokoh dan atau tokoh dan sudut pandangnya itu dari sudut pandang orang Belanda, tokoh Belanda gitu ya, yang sadar akan kemanusiaan gitu ya. Sehingga di situ kalau nggak salah nama tokoh utamanya itu Johann Nevel ya. Dan Johann Nevel itu dia adalah tokoh yang katakanlah manusia hibrid ya, dalam artian hibrid bukan seperti persilangan tanaman, bukan tapi hibriditas itu dia orang Belanda, Belanda totok, tetapi kecilnya, lahirnya dan kecilnya itu di Hindia Belanda, sehingga dia banyak beradaptasi dengan budaya-budaya dari pribumi, masyarakat pribumi pada saat itu. Sehingga ketika dia kembali setelah ke Belanda, kembali lagi ke Indonesia, kemudian dia merasa cukup familiar, malah merasa itu rumah gitu ya bagi dirinya gitu. Dimana petualangannya di sekitaran Jawa Barat dan juga sekitaran Makassar ya, itu di novel grafis judulnya Rampokan ya. Ada rampokan, kalau nggak salah rampokan Jawa dan rampokan Celebes kalau nggak salah ya. Nanti Anya kalau tertarik coba ditonton, karena itu bisa memperkaya sudut pandang kita ya, bahwa gambaran tentang perjuangan kemerdekaan juga bisa dilihat dari karya orang luar dengan tokoh orang luar juga gitu ya. Tokoh utamanya orang luar. Dan ada lagi satu, kalau nggak salah belum lama, beberapa tahun lalu ya, itu karyanya berupa film. Itu film saya lupa nama sutradaranya, tetapi dia keturunan Maluku kalau nggak salah, tapi dia orang Belanda dalam arti. Jadi dia di Belanda, keturunan Maluku, dan dia membuat film gitu tentang zaman revolusi. Lebih tepatnya tentang Westerling, tokoh yang di dalam sejarah kita disebut sebagai orang Belanda yang sangat sadis, karena cara-caranya untuk menginterogasi orang itu dengan langsung membuat ancaman, bukan ancaman, malah pembunuhan gitu ya. Jadi di situ di film yang judulnya The East, coba nanti teman-teman yang di rumah kalau penasaran tentang film-film kemerdekaan, nggak hanya film-film lokal yang judulnya mungkin biasa kita lihat ketika momen-momen kemerdekaan ya di televisi, tetapi film-film seperti The East ya yang dibuat oleh orang Belanda ini juga cukup baik gitu, menggambarkan tentang latar revolusi gitu ya, dimana ada tokoh pribuminya yang dengan taktik gerilyanya gitu dan sebagainya, dan juga digambarkan kengeriannya gitu ya. Dan tentunya karena penulisnya juga dari warga negara Belanda, biasanya ada satu tokoh yang hibrid juga, seperti tadi Peter van Dongen mengangkat Johann Nevel. Di The East ada tokoh utamanya ya yang berseberangan ya, katakanlah berbeda sifatnya dengan Westerling gitu. Itu ditampilkan di situ untuk menunjukkan bahwa nggak semua orang kulit putih itu adalah orang yang jahat, karena narasi revolusi itu adalah orang Belanda ya pasti jahat. Ya, narasi zaman revolusi. Sementara pribumi ya kita
yang harus punya Indonesia ini gitu ya. Sehingga mungkin itu salah satu sebabnya juga ya kenapa kita jarang melihat orang Indo gitu ya yang berkeliaran di sini, padahal Indonesia sendiri menurut beberapa sumber sejarah hampir 350 tahun dijajah gitu ya. Tapi kok jarang orang Indonya ya gitu ya, ketemu orang Indo, Indo Jerman, Indo mana gitu ya. Karena jarang orang Indo Belandanya gitu ya. Karena pada zaman revolusi memang banyak yang disuruh ke Belanda lagi, kembali ke Belanda atau dieksekusi mati di situ gitu. Sehingga pilihan yang sulit itu membuat banyak yang kemudian pulang ke Belanda gitu. Tapi ada juga saya lupa satu buku ya, ini bukan buku fiksi tetapi buku non fiksi seperti semi biografi ya kalau nggak salah. Saya lupa siapa ya, tetapi judul bukunya itu Tanah Air Baru Indonesia gitu. Itu yang nulis itu orang Belanda yang memang dari kecil itu tinggal di Indonesia dan memang harus terusir untuk kembali lagi ke Belanda. Karena ada peristiwa di revolusi itu ya, dan dia balik lagi ke Indonesia ke sini dan membuat wawancara dan sebagainya, kemudian dijadikan sebuah buku dan menyatakan bahwa tanah airnya ya Indonesia sebenarnya yang di dalam hatinya gitu. Saya cukup terkesan juga sih Pak dengan banyaknya sudut pandang baik dari orang Belanda maupun orang pribumi, karena membuat saya penasaran sebenarnya sastra itu bergantung pada penulisnya atau periodenya untuk memaknai sebuah kemerdekaan itu. Sebenarnya kalau ditanya tentang penulis atau masalah periode, mungkin zaman gitu ya, zaman memengaruhi pola pikir gitu ya. Mungkin lebih tepatnya condongnya lebih ke arah pengarang ya, sastrawannya gitu ya, karena setiap sudut pandang orang kan berbeda-beda. Ketika di zaman revolusi misalnya tadi seperti Pram, kemudian Nugroho Noto Susanto, ada lagi beberapa yang menulis ya, mungkin Idrus juga menulis tentang zaman-zaman Jepang dan zaman revolusi gitu. Ketika mereka memperlihatkan kekejaman zaman Jepang dan zaman revolusi atau sesuatu yang heroik tentang perjuangan perang zaman itu, ada Toha Mohtar itu juga sebenarnya di cerpen Antara Wilis dan Gunung Kelut itu menampilkan banyak cerita pendek. Beberapa cerita pendeknya menampilkan itu heroisme tentang gerilyawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tapi ada satu cerpen judulnya kalau tidak salah Sersan Walters, itu nadanya sama seperti yang tadi dibuat ceritanya seperti oleh Peter Van Dongen. Ya, sebenarnya Anya juga bisa temukan beberapa contoh tentang gambaran Belanda yang tidak seperti narasi sejarah bahwa Belanda selalu jahat gitu dan sebagainya. Misalnya di zaman penjajahan juga di Bumi Manusia juga ada ya. Jadi di tetralogi Pulau Buru itu juga digambarkan ya. Pram menggambarkan tokoh-tokoh seperti Annelies Melama, terus kemudian ada beberapa Herman Melema sebelum mabuk-mabukan gitu kan, dia juga sangat peduli terhadap perkembangan kesejahteraan pribumi dan sebagainya gitu ya. Jadi Herman Melema yang gundiknya itu yang nyai siapa? Nyai yang di Nyai Ontosoroh ya, yang di Bumi Manusia itu kan dididik dulu oleh Herman Melema gitu. Jadi ada kepedulian Herman Melema kepada
pasangannya gitu ya. Sebelum Herman Melema kemudian didatangi oleh istrinya yang dari Belanda gitu ya, yang membuat dia agak terganggu mungkin mentalnya sehingga dia mabuk-mabukan dan sebagainya, sehingga sifatnya berubah gitu ya terhadap Nyai Ontosoroh. Analis juga sangat ramah kepada Mingke, kepada para pegawai-pegawai di kebun dan sebagainya, yang lainnya gitu ya. Jadi ada gambaran yang tidak dikotomis bahwa orang kulit putih pasti jahat gitu ya, yang menyoal di latar tahun-tahun penjajahan Belanda ataupun tahun-tahun revolusi gitu ya. Yang kembali lagi ke yang Sersan Walters itu Sersan Walters itu digambarkan sebagai satu apa istilahnya ya, mudahnya prajurit lah ya, prajurit Belanda yang harus menertibkan yang patroli tiap hari, menertibkan suasana di Indonesia gitu ya pada saat itu. Ketika patroli ke salah satu rumah dan menemukan ada satu anak yang terpapar sakit demam tinggi, itu Sersan Walters kemudian memeriksanya bahwa anak itu ya mungkin term sekarang demam kali ya, demam tinggi. Dan saat kalau dulu demam tinggi sampai mungkin 39 dan panas, di situ nggak terlalu disebutkan sih ya berapa, tapi demamnya tinggi sekali yang bisa menyebabkan kematian mendadak gitu ya, tentunya ya, kematian. Tapi Sersan Walters di situ digambarkan dia sangat iba gitu ya, bahwa masyarakat pribumi sama jahat itu sangat minim obat-obatan dan sebagainya. Sersan Walters digambarkan di situ kemudian pulang ke kalau prajurit itu punya camp gitu ya, campnya gitu ya, tempat campnya. Terus dia secara sembunyi-sembunyi mengendap untuk kembali lagi ke rumah yang tadi dikunjunginya, yang ada anak kecil demam tinggi itu. Dia singkat cerita dia memberikan obat gitu ya, obat untuk anak kecil itu, sehingga Sersan Walters kemudian pulang kembali lagi ke campnya, tetapi dia harus melewati jalan yang tidak biasa karena kan kalau ketahuan juga dia memberikan memberikan obat ke pribumi, nanti mungkin oleh teman-temannya sesama prajurit Belanda akan timbul stigma yang tidak diinginkan gitu ya. Sersan Walters pulang, di tengah perjalanan pulang dia ketemu prajurit gerilyawan dan Sersan Walters dibunuh. Nah, anak kecil yang diberikan obat tadi dia sembuh. Nah, ini menariknya Toha Mohtar karena di dalam cerpen itu di akhirnya ternyata ketika anak itu sembuh dan digambarkan di situ anak itu sembuh dalam jangka waktu yang sangat cepat gitu ya, karena obat itu adalah obat yang tidak dimiliki oleh pribumi manapun pada saat itu di daerah itu ya, karena hanya mungkin dimiliki oleh mereka prajurit-prajurit Belanda yang teknologinya udah bagus di dunia obat pada saat itu mungkin ya. Itu digambarkan sudah ceria, dan ketika ayahnya seorang prajurit gerilyawan pulang, itu anak kecil itu bercerita kepada ayahnya, disampaikan bahwa dia sembuh karena pemberian obat dari seorang prajurit Belanda. Tetapi ternyata ayahnya dan rombongannya itu adalah para gerilyawan yang membunuh prajurit Sersan Walters tadi gitu ya. Sehingga ada ironis ya, penyajian yang ironis gitu ya, yang paradoks ironis gitu di dalam satu cerita itu, yang itu yang mana ya, itu sebuah kritikan juga bahwa ternyata di zaman revolusi itu nggak semua yang Belanda jahat, nggak semua pribumi itu ya katakanlah
bukan berarti jahat juga atau semacamnya, tapi tidak semua Belanda jahat dan tidak berarti semua Belanda harus dibunuh dan sebagainya pada saat itu. Sehingga ada semacam anjuran, kita nggak boleh melihat itu secara hitam putih. Kita harus melihat bahwa ada sisi abu-abu di mana kemanusiaan itu muncul gitu ya, bahwa semua hakikat dari kita adalah manusia. Dan itu juga makna kemerdekaan juga ya, bukan cuma dalam artian kemerdekaan secara kemerdekaan bangsa negara gitu, tetapi kemerdekaan tentang hak-hak kemanusiaan dan sebagainya gitu ya. Itu yang menarik gitu ya, bahwa sastra itu juga membicarakan kemerdekaan dalam sisi-sisi yang lain gitu ya. Banyak sekali tentunya, terutama yang mutakhir sekarang ini gitu ya. Begitu Anya. Iya, saya sangat terkejut sebenarnya, karena menurut saya kisah Sersan Walters tadi itu dramatis sekali ya, bagaimana dia menyelamatkan anak dari orang yang akan membunuh dia, atau mungkin seseorang membunuh seseorang yang akan menyelamatkan anaknya. Ya. Jadi menurut saya, wah, bisa sangat mengharukan sekali, tapi juga sangat sepertinya dramatis banget ya. Dan juga ya, begitulah beberapa cerpen yang diramu dengan baik yang menunjukkan ironinya hidup di zaman revolusi pada saat itu. Kita butuh kemerdekaan, tetapi ternyata kemerdekaan yang kita perjuangkan melalui gerilyawan tidak selalu berakhir dengan hal-hal yang baik gitu. Saya yakin sih pasti ada banyak lagi kisah yang lebih menarik ya. Tapi kita sekarang sudah sampai di akhir perbincangan kita, dan dari semua yang sudah Bapak jelaskan, baik melalui berbagai macam sudut pandang, periode, dan juga para sastrawan. Ada pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira masih relevan gak sih Pak, jika di masa sekarang ini kita sebagai anak-anak muda yang mungkin sudah menikmati kemerdekaan, sehingga mungkin semangatnya tidak seperti semangat anak muda pada zaman itu ya, yang sebelum menikmati kemerdekaan, membaca karya sastra yang berkaitan dengan kemerdekaan? Ya, kalau menurut saya relevan-relevan aja sih gitu ya. Selain terutama secara pelajaran sejarah misalkan ya, sastra menawarkan pelajaran sejarah yang lebih menarik dibandingkan buku sejarah yang setebal bantal gitu. Kamu baca mungkin baru beberapa halaman udah ngantuk. Tapi sastra dengan metode berceritanya gitu ya, atau metode penyajian bahasanya yang menarik, itu membuat kita mengenal sejarah itu dengan lebih indah, lebih menarik lah katakanlah. Itu pertama tentunya menjadi alternatif dalam pengenalan sejarah. Yang kedua tentunya bagi anak-anak sekarang ya, mungkin yang lebih banyak bergaul dengan media sosial, dengan gadget dan sebagainya gitu ya, karya-karya sastra yang ya katakanlah nggak harus yang dulu-dulu banget, kita bisa mulai dari yang dibuat sekarang ya. Kalau misalkan mau mengenang tentang zaman revolusi gitu ya, misalnya saya pengen baca tapi saya pengen ada yang ada gambarnya dulu gitu ya, Peter Van Dongen misalkan gitu tadi dengan novel grafisnya, itu kan juga menjadi alternatif. Banyak juga novel-novel grafis yang lain yang kemudian muncul dan bisa memberikan nilai-nilai yang berkaitan dengan kemerdekaan, yang membuat masyarakat terutama anak muda itu bisa merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan untuk mereka kemudian tanamkan di dirinya gitu ya, secara lebih indah tentunya, tidak dengan cara indoktrinasi gitu ya, atau dengan cara yang didaktik gitu ya. Karena sastra kan dibaca dengan sangat apa namanya ya, terserah kita pembacanya gitu ya. Misalkan Anya baca sastra, tentunya kan nggak harus kamu baca sastra seperti ini ya caranya ya, kalau kamu caranya kayak yang kamu lakukan tadi itu salah gitu ya, kan enggak gitu ya. Kita baca ya baca sesuka kita gitu ya, kita nangkap apa ya
nggak apa-apa toh gitu, nggak ada yang marahin toh gitu ya. Ya itulah sastra gitu ya. Toh juga sastra juga kan punya logika kemenduaan gitu, dalam artian dia bisa dibaca ambiguitasnya ya, kita boleh memaknai A tapi boleh memaknai B, sehingga ketika saya dan Anya sama-sama membaca satu karya misalnya Bumi Manusia, belum tentu Anya menangkap apa yang saya tangkap, dan saya juga belum tentu menangkap apa yang Anya tangkap gitu ya. Jadi saya rasa sastra malah justru satu-satunya jalan terbaik ya, ketika kita mau kesulitan untuk menanamkan pelajaran sejarah atau pelajaran hak-hak kemanusiaan, moralitas dan sebagainya ke anak-anak yang sudah kehidupannya sangat akrab dengan gadget dan gak mau membaca gitu ya. Sastra itu menawarkan yang baca itu nggak bosen gitu loh, karena kita disajikan satu cerita yang bisa kita maknai sendiri, bahkan mungkin dalam proses pembacaan yang semakin banyak mungkin kita akan mendapatkan makna yang semakin kompleks juga gitu ya, sebagainya. Saya rasa sebenarnya penjelasan tadi juga dalam menjadi refleksi ya, yang mungkin bagi penonton khususnya mahasiswa generasi saat ini dalam memaknai kemerdekaan Indonesia. Atau mungkin ada yang Bapak mau tambahkan sebagai refleksi? Refleksi apa nih? Refleksi bagi generasi saat ini dalam memaknai kemerdekaan Indonesia. Oh ya, tentang karya-karya dari membaca karya sastra gitu ya. Ya, tentunya membaca karya sastra itu kita bisa melihat apa gambaran-gambaran kemanusiaan yang disajikan secara lebih indah gitu ya. Baik sebenarnya lewat puisi juga. Saya ingat kemarin saya baru menonton video YouTube-nya yang diunggah oleh Perry Sandi Wiese. Tahu Perry Sandi? Dia seorang ya dramawan lah. Dia juga seorang dosen juga kalau tidak salah. Dia membaca puisi dengan sangat indah kalau menurut saya ya. Dan pembacaan yang sangat apa ya, sangat menjiwai gitu ya. Dia membaca salah satu puisi Bung Karno, saya agak lupa judulnya, tetapi puisi Bung Karno itu bunyinya kalau nggak salah ketika saya duduk ngeliep di tepi pantai gitu ya, dan saya mengingat tentang misalnya saya memandang Batak tidak lagi Batak gitu ya. Dalam pandangan saya Batak itu Indonesia gitu dan sebagainya. Saya memandang Batak Indonesia, kemudian saya memandang mana lagi ya Indonesia, semuanya dipandang sebagai Indonesia. Itu kan sebenarnya disajikan secara bahasa, disajikan secara indah, enak bacanya loh, daripada baca mungkin kalimat-kalimat yang secara teoritis mungkin abstrak tentang multikulturalisme gitu ya. Kita harus memaknai setiap suku bangsa di Indonesia ini sebagai satu Indonesia misalnya gitu ya, atau apalah gitu ya. Itu disajikan secara puisi, itu secara nggak langsung kita tahu Bung Karno punya pemikiran untuk mempersatukan Indonesia dengan nasion yang seperti itu. Jadi dengan sastra kita bisa membaca sesuatu yang indah dan merefleksikan hal-hal yang lebih mendalam, mungkin bahkan lebih mendalam dari penulis, makna yang mungkin awalnya dipikirkan oleh penulisnya, bisa jadi seperti itu juga. Karena kalau hanya ingat perkataan Roland Barthes kan ya, the author is dead gitu ya, walaupun ada juga pandangan-pandangan baru ya tentang pengarang juga nggak mati gitu ya. Kita bisa memaknai karya sastra sebebas mungkin, bahkan mungkin terkadang dalam beberapa sesi diskusi tentang bedah buku gitu ya, kadang ada pengarang yang terkejut gitu bahwa karyanya itu bisa dimaknai sejauh itu, padahal tadinya enggak seperti itu gitu ya. Jadi dengan membaca sastra kita bahkan merefleksi segi kemanusiaan yang mungkin bisa jauh lebih dalam daripada bentuk yang yang non fiksi gitu ya, seperti itu.
Baik, terima kasih Pak Teguh sudah mau menjadi bicara pada Sama-sama. podcast kita kali ini. Semoga semua yang sudah Bapak jelaskan bisa menginspirasi kita, khususnya bagi yang menonton, baik mahasiswa maupun generasi saat ini, dalam memaknai kemerdekaan. Baik, Ya. demikianlah podcast kita pada hari ini yang bertemakan kemerdekaan. Kami pamit undur diri. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka. Merdeka.